Berarti tentukan dulu pertama target market. Kecuali orang yang ngomong nggak punya uang, itu kita tahu bahwa itu bohong. Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, Sahabat Sales, kali ini kita mau membahas pertanyaan yang datang dari Sahabat Sales juga ya. Pertanyaan itu gimana sih teknik menjual yang efektif yang bisa mempengaruhi konsumen supaya katanya konsumennya kebelut nih saat membeli meskipun nggak punya uang. Nah, ini nih menarik nih, kita mau tahu ya, kita tanya dengan Coach Arif. Sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang mau lihat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo Sahabat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Coach, ini ada pertanyaan nih dari Sahabat Sales. Nanya nih, gimana sih cara teknik menjual yang efektif gitu ya, supaya konsumen tertarik dan dia mau beli meskipun saat itu dia belum mempunyai uang. Nah, gimana nih Coach nih? Nah, jadi gini ya, kalau saya sih sebenarnya gini, saya ambil contoh yang sederhana dulu deh Bu ya. Kita bahas tentang mengenai nggak punya uang dulu deh. Nggak punya uang, apakah benar dia nggak punya uang? Atau dia punya uang, dia pura-pura nggak punya uang? Nah, itu yang harus digali lagi ya berarti. Nah, saya ambil contoh yang sederhana. Kenapa sih seseorang mau beli barang sesuatu? Sebenarnya jawabannya sederhana. Orang mau beli barang sesuatu karena dia ngelihat ada skala prioritas yang lebih penting dibandingkan hal yang lainnya. Sampai sini oke? Ya. Misalkan saya ambil contoh, saya deketin orang yang mungkin gajinya cuma 2 juta, tapi harga barangnya mahal. Pasti yang penting dia skala prioritas kan adalah makanan dulu dong, Bu Ana. Betul dong? Jadi kalau saya jualan kepada dia udah pasti nggak laku dong. Yang artinya target marketnya tidak sesuai. Berarti tentukan dulu pertama target market. Kecuali orang yang ngomong nggak punya uang, itu kita tahu bahwa itu bohong. Taunya bohong dari mana? Taunya dari mana tuh? Nah, kalau misalkan contoh orang kondisi keluarganya dia keluarga middle ya, income-nya middle, kan nggak mungkin dong dia nggak benar-benar nggak punya uang. Nah makanya saya akan bertanya kepada dia, teknik yang paling saya suka adalah teknik ngurut Bu. Ngurut. Gimana tuh Coach? Mengurut. Jadi teknik ngurut tuh saya paling suka gini Bu. Ketika saya udah jelasin produk, saya suka nanya gini. Misal saya kasih contoh, Ibu ngomong-ngomong produk ini kelihatannya berguna nggak buat Ibu? Coba Ibu jawab. Produknya apa ya? Ya anggaplah saya udah jualan, saya sudah mau nawarin Ibu, udah mau closing nih, saya udah mau nutup, saya nanya. Saya udah ngomong kan, biasa sales gitu kan Bu, ngomong panjang. Saya cuma nanya, menurut Ibu produknya menarik nggak? Ya lumayan, menarik juga. Oke. Apakah produk ini bisa menjawab dari problem Ibu nggak? Ada beberapa ya. Ada beberapa iya, yang enggak apa? Nah, saya akan tanya, gali, dapat ya? Anggaplah dia ngomong, misalkan contoh, anggaplah semuanya bagus ya Bu. Apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Ibu? Apa produk ini sesuai bagus nggak Bu menurut Ibu? Bagus. Sesuai dengan kebutuhan Ibu? Ya. Sesuai dengan problem? Ya. Warnanya cocok? Kalau misal warna, ya. Dan produk ini bisa menjawab problem-problem Ibu hingga masa depan? Misal anggaplah ya, saya tanya, apakah ada kendala berkaitan dengan harganya? Bagaimana dengan harganya? Cocok Bu? Nah, begitu dia ngomong, oh harganya nggak cocok, berarti memang harga barangnya kemahalan buat dia. Biasanya sales nggak berani Bu nanya kayak gitu. Apakah produk ini sesuai nggak dengan kebutuhan? Dia nggak berani. Kemungkinan besar dia akan jawab, enggak. Itu berarti apa yang salah? Salesnya nggak pinter bagaimana menggali kebutuhan dari customer, maka wajar dia nggak beli. Karena kebanyakan sales apa Bu? Mereka cuma presentasi jualan, mereka bujuk supaya orangnya mau beli, maka wajar kalau orangnya jadi nggak beli. Berarti memang harus menggali dulu ya? Harus menggali kebutuhannya juga, dan kita harus juga mencari tahu apa problem-problemnya mereka. Nah, seandainya nih ya, kalau ditanya bagaimana cara jualan yang baik, kalau saya tetap mengatakan adalah gali kebutuhan dulu. Gali apa problemnya mereka. Saya akan tanya sama mereka. Misalkan saya biasa paling suka pakai teknik value benefit Bu. Teknik value benefit gini, modalnya gampang banget Bu. Pertama, sebutkan 3 fitur unik produk Anda. 3 fitur unik. Ya, saya kasih contoh. Kita bicara corporate consulting deh. Yang paling gampang corporate ya. Apa 3 fitur unik corporate consulting? 1, bahwa pelatihan kita bisa meningkatkan
performance, kinerja. Sampai sini oke? Sudah clear ya, Bu? Nah, anggaplah yang kedua misalnya apa? Kelebihan kami. Kelebihan kami adalah para trainer kami adalah orang-orang yang berpengalaman di bidangnya dan mereka berprestasi. Kalau berpengalaman banyak ya, prestasi kan jarang, Bu. Setuju ya, Bu? Kemudian kita bikin kedua, balik lagi ke soal yang satu, Bu. Soal satu adalah performance, kita meningkatkan performance. Oke, Bu ya? Pada saat kondisi apa? Saya ulangi, pada saat kondisi apa fitur meningkatkan performance itu berguna? Pada saat apa, Bu? Pada saat bahwa kalau perusahaan mereka tidak terjadi peningkatan bisnisnya. Ya. Betul dong, Bu? Nah, berikutnya adalah buat teknik pertanyaan yang menjawab tentang berkaitan dengan peningkatan penjualan. Misalkan saya tanya, Bu, boleh saya tahu, Bu, bagaimana selama ini performa penjualan perusahaan Ibu? Apakah sudah sesuai dengan harapan Ibu? Kalau dia jawab, belum nih. Ya kan? Nah, selama ini apa kendala-kendala yang sering dihadapi, Bu, dengan performa tim penjualan? Oh, tim penjualan punya problem A, B, C, D. Baru kita ngomong. Nah, kebetulan, Bu, kalau kondisi ini terus, masih tetap terus terjadi, kira-kira dampaknya apa? Oh, dampaknya adalah bisnis akhirnya menjadi tidak mencapai target dan kami juga tidak mencapai target. Sampai sini oke? Baru saya tanya sama dia. Kalau seperti itu, kira-kira kalau ada cara yang bisa menyelesaikan problem tersebut, kira-kira bagaimana? Oh, Mama ada caranya. Nah, saya mau nanya dulu menurut Ibu, kalau ada cara, gimana? Dia jawab, oh bagus dong, berarti kami bisa meningkatkan penjualan. Nah, oleh sebab itu, Bu, perusahaan kami, Corpora Consulting, bisa membantu menjawab problem Anda. Bahkan kami bisa meningkatkan closing ratio hingga 3 kali lipat dalam waktu 3 bulan. Mungkin dia nanya, caranya gimana? Saya nggak buru-buru jawab. Saya bilang, boleh nggak saya mengatur meeting dengan beberapa orang di tempat Ibu yang mungkin kita akan membahas permasalahan itu. Itu yang saya suka dengan teknik pertanyaan value question, Bu. Masuk akal? Ya. Nah, jadi kalau ditanya, kebanyakan orang gagal jualan apa? Saya ambil contoh, ini cara yang salah, Ibu. Selamat pagi, Bu Ana. Saya Antoni Sarif, Corpora Consulting. Begini, Bu, tujuan kami di sini, kami hanya menelpon Ibu kalau seperti Ibu membutuhkan sebuah pelatihan. Ibu selama ini ada pelatihan nggak, Bu? Pasti jawabannya ada, gitu ya. Nah, kalau Ibu ada pelatihan, Bu, selama ini pelatihannya sudah sesuai, sudah sesuai. Boleh nggak, Bu, saya menawarkan pelatihan kami? Kemungkinan dijawab apa? Enggak. Kami sudah punya vendor. Sebenarnya salahnya di mana? Karena tidak memulai dari problem. Mulainya dari memberikan solusi. Jadi bedanya kita sama pelatihan-pelatihan lainnya bedanya apa? Nggak ada dong. Ada, iya. Nah, itulah maksud saya cara bertanya yang sangat mempengaruhi kepada penjualan. Jadi cara bertanya yang tepat akan menghasilkan penjualan yang tepat. Kebanyakan para sales adalah mereka ngomongnya banyak, ceritanya banyak, tapi tidak mengenai kepada problemnya customer. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke, berarti memang harus menggali dulu gitu tadi. Betul, Ya, jadi menggali problemnya mereka. Problem dari ini ya. Oke. Nah, kalau sudah terjawab berarti ya pertanyaan dari Sudah terjawab itu. Ya asal mau rajin apa enggak. Tadi kadang-kadang kayak gini sih, Bu. Pengalaman kami, kebanyakan orang bilang gini, kalau produk kami gimana? Oh sebentar, kalau Anda mau minta kami jawabannya untuk produk Anda harus ikut pelatihan kami dulu. Ya dong. Karena ini adalah contoh yang
Ini cara-cara sederhana, Bu. Banyak sales yang maunya dibantuin, dikerjain gitu loh. Bukan mereka dikasih tips dan mereka nggak mau ngerjain. Ngeri ya, Bu? Jadi coba udah dikasih tipsnya, dicoba dulu gitu ya. Dicoba diikutin strukturnya cara kita melakukannya. Ya, oke, nanti kan kalau ada kendala nanti mungkin ini ya, mungkin bisa dicoba lagi gitu ya, Coach ya, diulang lagi gitu ya. Ya kalau mau kendali cepat, jawabannya cepat ya adalah ikut pelatihan kami. Udah jawaban itu aja. Oke, kalau ada sahabat sales yang mau tahu tentang pelatihan korporat, Bisa masuk ke corporaconsulting.com, di sana ada informasinya, atau bisa masuk ke pastiprestasi.com, di sana juga ada pelatihannya. Karena juga sebentar lagi kita akan buka kelas yang namanya salesuniversity.id, yang dimana itu adalah sekolah para sales. Dan mereka mendapat sertifikasi. Mudah-mudahan kita bisa dapat approval dari P&K. Jadi mudah-mudahan kita bisa banyak membantu mereka untuk meningkatkan kompetensi mereka. Gitu ya. Ditunggu So ya, kalau berarti ya. kalau mau tahu lebih lanjut juga, mau tahu informasi, bisa ke deskripsi, ada nomor telepon yang bisa dihubungin, dan atau bisa masuk ke WhatsApp group untuk mereka juga bisa diskusi berkaitan dengan Sales University. So, akhir kata saya Coach Antoni Syarif dan Melani. mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, salam Salam perform. performance. Bye-bye.